Netizen kita ini ketika saya memberikan fakta, teman-teman, ada di antara mereka yang mau berpikir dan ada juga di antara mereka yang marah. Karena apa? Tidak mau junjungannya terlihat salah, apalagi bobrok sedemikian, saya bongkar di video-video saya. Orang-orang sekarang membahas tentang bencana yang terjadi di Sumbar. Banyak orang berspekulasi ini karena banyaknya orang nambang secara ugal-ugalan, nambang secara brutal, nambang ilegal, nambang ini, nambang itu, nebang hutan secara brutal dan lain sebagainya. Saya di sini, saya lebih mengajak umat untuk berpikir waras di dalam beragama. Karena rata-rata kan di Indonesia ketika ada bencana seperti ini pasti akan dikait-kaitkan dengan azab dan bala. Azab dan bala ini sudah seperti ramuan khusus di Indonesia yang dimana menjadi ungkapan bagi mereka yang seolah-olah ingin menutup atau mencuci tangannya dari ulah-ulahnya sendiri. Karena kan Allah sendiri yang menyatakan, tidaklah apa yang terjadi padamu itu semua ulah dari tanganmu sendiri. Entah bencana alam, entah kerusakan lingkungan, entah kepada apapun yang terjadi kepada diri kita sendiri, semua atas ulah tangan kita sendiri. Terjadi banjir bandang, terjadi ini, terjadi itu, semua atas ulah tangan manusia sendiri. Allah yang bilang. Namun ketika saya mengajak berpikir, bagi kalian yang percaya kepada orang-orang yang dianggap wali, Habib Umar ketika datang ke Indonesia, apa yang terjadi teman-teman? Membludak heboh jemaahnya yang memuja-muji dia. Habib Umar itu, kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihat ini. Susah saya mengungkapkan ini. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi. Ayo! Tapi ketika ada ungkapan seperti Habib yang kemarin saya bahas, bahwa adanya bencana, adanya azab, itu karena suatu tempat Allah sudah izin kepada walinya Habib untuk menurunkan bala atau azab tersebut. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Nah, di sini teman-teman, saya ingin mengajak kalian berpikir keras dengan pernyataan itu. Gak perlu kita membahas pernyataan. Dia kemarin membahas tentang zero mining. Orang yang menginginkan zero mining adalah orang-orang yang goblok katanya. Sampai dia mengatakan seperti itu. Ya, kita tidak membahas seperti itu meskipun ada negara-negara yang memang zero mining. Contohnya seperti Singapura. Yang dimana Singapura adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki akses atau tidak memiliki sumber daya alam yang bisa ditambang. Jadi di situ benar-benar zero mining. Apakah orang-orang di Singapura itu goblok karena tidak nambang? Harusnya mereka nambang, nyari ke negara lain, nambang. Numpang ya, nyebrang ke Indonesia, nambang di Indonesia. Mungkin ada yang seperti itu. Karena apa? Di Israel juga begitu, teman-teman. Orang-orang Israel datang ke Indonesia atau perusahaannya ada di Indonesia juga nambang di Sumatera. Keren memang. Jadi kalau kita mendambakan negara yang zero mining, itu orang goblok katanya. Dan kita lihat apakah negara-negara yang zero mining orangnya goblok-goblok? Ya tidak, teman-teman. Contohnya di Swiss, contohnya juga di El Salvador dan beberapa negara lainnya yang tercatat mengedepankan zero mining. Dan kita ketika dihadapkan seperti ini, ya gak perlu repot-repot. Di Indonesia ini kan jago-jagonya orang percaya kepada mistik, tahayul dan khurafat. Ketika ada doktrin-doktrin seperti itu, mereka langsung blas percaya tanpa lagi bertanya, teman-teman, mana dalilnya? Bagaimana caranya seperti itu bisa? Oh, karomah, keramat.
Jadi kalian ketika rezim ini atau pejabat-pejabat yang kemarin tampil di media publik memberikan penjelasan bahwa gelontongan-gelontongan kayu yang berserakan di rumah-rumah warga itu murni katanya itu teman-teman, bukan hasil dari ditebang-tebang, ada angkanya, ada tulisannya, potongan-potongan kayunya rapi, itu bukan ulah penambang, itu murni terpotong sendiri dan tertulis sendiri angka-angka itu. Kementerian Kehutanan membantah potongan kayu gelondongan yang ikut terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tegas, Sumatera Utara hasil pembalakan liar di sekitar hutan yang wilayahnya terdampak banjir bandang. Menurut Wijanwanto Nugroho, ribuan potongan kayu gelondongan yang terseret dari perbukitan di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara adalah pohon tua yang sudah lapuk dan mudah tumbang diterjang banjir besar. Apa yang terjadi? Wali menjedup. Saya selalu kalau doa saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Semir, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Sana. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Apapun pembahasan Heri Pras pasti ngarahnya ke sufi. Karena memang ajaran-ajaran sufi inilah sufi-sufi ekstrim yang saya maksud. Yang dimana mereka ajarannya aneh-nyeleneh dan menyesatkan umat dari segi akidah. Pokoknya kayu-kayu itu terpotong, pohon-pohon itu terpotong dan tertulis, itu ulah wali teman-teman. Wali menjedup, wali gila. Kenapa di sini Heri Pras selalu mengarah kepada ini? Ya mau bagaimana lagi? Keadaannya memang seperti ini. Di Indonesia diingatkan perkara seperti ini tidak mau. Kesyirikan di mana-mana, ajaran takhayul khurafat di mana-mana. Ketika kita memberantas seperti ini, kita juga mau diberantas sama mereka. Jadi ya sudah, kita memang lagi berperang ini. Kenapa berperang? Ya memang harus diperangi seperti ini teman-teman. Kalau tidak diperangi, ya mereka tidak punya lawan. Akhirnya apa? Mereka menang. Dan selanjutnya apa? Banyak orang terbodohi. Setelah dibodohi, ikut keramat wali. Setelah ikut keramat wali, bobrok seperti sekarang ini. Lalu apa ketika ada tambang? Azab dari wali.